Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu.
Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
di hidupku. Shalom saudara sekalian, ada pesan yang ingin saya sampaikan dengan judul Karakter Suci di Akhir Zaman. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Saudara sekalian, kita sedang ada di akhir zaman dan kita tahu dunia ini akan segera berakhir. Langit dan bumi di mana sekarang kita tinggali ini akan lenyap karena nyala api. Dan kemudian Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Siapa yang boleh masuk ke dalamnya? Mereka yang sudah percaya kepada Kristus dan ditandai dengan hidup kudus. Sehingga kita seperti mempelai wanita Kristus yang selalu mengenakan kain lenan halus. Yaitu sikap hidup benar, kudus, berkenan kepada Tuhan. Nah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, maka kita harus selalu berjaga-jaga. Dalam Lukas 21 ayat 34-36 dikatakan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Tuhan mengingatkan kita, dikatakan jagalah dirimu. Berarti kita itu jangan suka kepo urusan orang lain. Yang harus dijaga adalah diri kita sendiri. Saudara, dan bagian diri yang paling harus diperhatikan dikatakan adalah hatimu. Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jaga hati dari apa? Supaya kita menghindarkan diri dari pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ada berapa banyak orang hidup di dunia hanya mikirin perkara-perkara duniawi, kejar duit saja, terus sampai lupa kepada Tuhan. Tidak lagi berjaga-jaga, hidup kudus di akhir zaman ini. Saudara, segala pesta pora, kemabukan, hal-hal duniawi, ayo kita tinggalkan. Tuhan sudah mau datang. Sebaliknya kita harus berdoa. Doa adalah menjalin keintiman dengan Tuhan. Ini waktunya untuk kita meningkatkan doa. Kenapa kita harus berdoa? Ada 3 akibat yang dicatat dalam ayat tadi. Pertama, supaya kita mendapatkan kekuatan rohani. Tantangan zaman ini banyak sekali. Pandemi belum berakhir. Tapi ketika kita berdoa, kita akan mengalami kekokohan secara rohani. Yang kedua, waktu kita berdoa dikatakan Tuhan akan meluputkan kita. Luput berarti bisa kita dilindungi daripada masalah-masalah itu. Tetapi luput juga bisa bermakna kita diloloskan. Dari apa? Dari masa aniaya besar yang akan terjadi ketika antikris memerintah. Dan sebelum peristiwa itu kita diluputkan. Artinya mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan. Ketemu di awan-awan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, jadi kalau kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan secara spiritual. Kita akan diluputkan. Dan yang ketiga, supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, kalau kita tidak siap, kalau kita hidup di dalam dosa, kedatangannya bagaikan hakim yang akan menghukum orang yang berdosa. Tapi kalau kita siap berjaga-jaga, hidup kudus, kita seperti mempelai wanita yang akan dijemput oleh sang mempelai pria, yaitu Kristus, yang akan membawa kita
ke dalam kemuliaan kekal. Saudaraku, mari kita berdoa supaya Tuhan menyucikan kita, sehingga kita menjadi orang yang hidup kudus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat yang berkati Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Haleluya. Luar biasa kita percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita senantiasa diberikan perlindungan, pengharapan penuh. Sebab pengharapan kita percaya hanya kita taruh di dalam namanya. Kita mengucap syukur untuk hari ini, kalau kita boleh sama-sama kembali datang untuk kita beribadah bersama dalam ibadah raya hari Minggu. Kita mau sama-sama siapkan hati kita pada hari ini. Namun terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita kembali, kami mau ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara boleh mengajak seluruh anggota keluarga bersama-sama untuk beribadah. Dan kita boleh sama-sama beribadah menggunakan pakaian yang rapi. Haleluya, terima kasih. Mari sama-sama, jika semua sudah siap, kita mau bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau sampai pada hari ini kami ada, kami tahu itu semua karena pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kalau hari ini kami mau sama-sama kami ingin datang beribadah bersama, memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya pikiran kami, mata kami, fokus kami semua hanya kepada Tuhan. Walaupun kami masih melakukan ibadah secara online, baik dari rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Dan kami mau buka hati untuk Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memimpin jalannya ibadah hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami semua yang siap datang memuji dan memuliakan Tuhan, mari bersama-sama kita mau katakan amin. Gereja Betel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Kita semua percaya bahwa Tuhan itu selalu baik bagi kita semua, amin. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi kita, amin. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Yesus. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini, katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaiblah, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
Amin. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini dari awal. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan-Mu Tuhan, amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan-Nya padaku. Sama-sama katakan, kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa di depan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Kami berterima kasih juga atas waktu yang Tuhan berikan buat kami, setiap jemaat Tuhan di GBI Cimanggis, yang hari ini Tuhan nyatakan untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui ibadah raya hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan dan kemampuan yang Tuhan berikan buat kami untuk menikmatinya Tuhan. Tuhan, kami terus mohon belas kasihan-Mu, Kau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, Kau lawat kami, Kau pulihkan kami, bahkan keluarga demi keluarga. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu setiap keluarga menikmati kasih kuasa Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Kami boleh berdoa di hadapan Tuhan, dan bahkan kami juga rindu Tuhan, berikan kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada saat ini Tuhan. Itu menjadi ketetapan dan perintah yang Tuhan nyatakan untuk kami boleh dengar bersama-sama. Berikan hati kepada kami untuk kami boleh melakukannya dengan benar Tuhan. Setiap firman yang Tuhan berikan buat kami akan membangun iman kami, membangun kerohanian kami, bahkan membangun keluarga kami semakin hari semakin indah depan. Terima kasih, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sepanjang ibadah ini. Beri kasih kuasa kekuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi atas setiap pelayan Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, mereka bersahadi di dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan biarlah lebih lagi mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami rindu berdoa untuk ke Ibu Gembala Tuhan, diserahkan dalam tangan kuasa-Mu, Ibu Gembala Tuhan, di dalam mengembalakan kami Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Cimanggis. Dan Kau sertai dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, roh hikmat yang daripada Tuhan, memelihara hamba-Mu Tuhan, dan berikan kemampuan Tuhan untuk bawa kami semua semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin hari semakin layak di depan Tuhan. Berkati seluruh keluarga Tuhan, biarlah mereka boleh terus menopang pelayan Ibu Gembala, bahkan bersahadi di dalam Tuhan, dipakai lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk rencana ibadah onsite Tuhan, serahkan semua ke dalam kuasa-Mu. Sungguh rindu Tuhan boleh menikmati kasih kuasa Tuhan di dalam ibadah onsite. Semuanya kami kembalikan ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah
seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, seturut dengan waktu Tuhan, semua boleh kami nikmati. Dan apapun yang menjadi kendala yang mungkin ada saat ini, kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengambil bagian apa yang menjadi bagian kami Tuhan, dan melakukannya dengan setia dan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saatnya nanti kami boleh menikmatinya, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, merindu memberkati bangsa ini Tuhan, lawatan Allah terjadi atas bangsa ini juga Tuhan, memberkati pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai daerah Tuhan, bahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini yang berangsur-angsur membaik Tuhan, kami bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan terus memampukan pemerintah kami untuk melakukan segala upaya untuk boleh memulihkan bangsa kami ini. Dan kami percaya lawatan Allah terjadi atas pemerintahan bangsa kami, dan bangsa ini boleh dipulihkan Tuhan, dari kesehatan, dari ekonomi, keamanan, bahkan juga secara rohani Tuhan. Mereka boleh percaya sebagai Tuhan dan Selamat. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi Tuhan kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam kuasa-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan, kami serahkan dalam hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan sebagai perantara kebenaran firman Tuhan. Kau berkati, Kau kuduskan, dan Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan. Ajar kami terus mengingat akan setiap kebaikan dan pengorbanan bagi kami yang begitu besar Tuhan. Kami naikkan pujian yang kami katakan, kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah kasih-Mu. Kami katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Makasih Tuhan, Kau sungguh baik. Makasih Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan kasih-Mu yang terindah dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, yang ku temukan di dalam Tuhan, dan di dalam-Mu Yesus, dalam-Mu Yesus. Pujian dari hati kami Tuhan. Amin. Oh, selalu Tuhan, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu. Sama-sama kami katakan karya terbesar
Terima kasih Tuhan. Shalom saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah raya. Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba, biar Engkau yang berkata-kata atas kami, dan biar Engkau semakin dibesarkan dan dimuliakan. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, dan segala kuasa jahat yang berusaha mencuri benih firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami dan menguasai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat Alkitab kita dan kita katakan, ini Alkitabku. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul berjaga-jaga. Kita buka firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara Matius 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dari perikop yang kita baca barusan, maka kita tahu bahwa Tuhan menekankan kepada kita untuk kita senantiasa berjaga-jaga. Tuhan memberikan perumpamaan ini dari 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, di mana yang bodoh akhirnya ditolak oleh Tuhan karena tidak berjaga-jaga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini adalah seorang pendamping dari mempelai wanita yang menunggu mempelai pria datang. Di mana tradisinya mempelai pria sedang bernegosiasi mengenai mas kawin, acara dan sebagainya. Mereka menunggu. Nanti begitu mempelai pria datang, mereka melaksanakan tugas mereka, membawa pelita mereka yang setiap 10 atau 15 menit harus diisi oleh minyak. Jadi jika tidak ada minyak, maka pelita mereka akan padam. Ini hal yang sangat penting. Tapi 5 gadis yang bodoh ini melupakan minyak persediaan mereka. Mereka membawa pelita masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Seharusnya demikian. Tapi kenyataannya 5 gadis yang bodoh ini akhirnya ditolak. Saudara, ayat penekanannya di ayat yang ke-13 dikatakan berjaga-jagalah. Itu untuk saudara dan untuk saya. Kita harus berjaga-jaga.
sampai nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Minyak berbicara tentang Roh Kudus yang harus selalu ada dalam kehidupan kita, yang harus selalu kita turuti kehendaknya, yang harus kita laksanakan perintahnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bisa berjaga-jaga, maka kita harus memiliki gairah untuk menunggu kedatangan Kristus. 5 gadis yang bijaksana ini dari perumpamaan yang diajarkan oleh Kristus jelas memiliki gairah. Dalam arti apa? Mereka menyiapkan diri. Mereka tahu apa yang harus mereka siapkan. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka lupa akan tugasnya. Sepertinya itu tugas sekedarnya saja. Mungkin juga mereka ikut-ikutan. Atau mungkin juga mereka sibuk dengan dandanan, dengan aksesoris perhiasan mereka, sehingga lupa hal yang penting. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hendaknya kita seperti 5 gadis bijaksana yang selalu berjaga-jaga menyiapkan pelita dan minyak persediaan. Saudara, kembali ke kata gairah. 5 gadis yang bijaksana ini benar-benar tahu bahwa identitasnya sebagai pengiring pengantin, apa yang harus mereka siapkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu poin pertama yang harus kita miliki saat kita mau berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara harus memiliki gairah menyongsong kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, maka kita harus melihat, menilik, mempercayai akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali menjemput kita, umat yang percaya. Kita tidak usah pusing akan waktunya, kapan Tuhan. Karena di sini dikatakan kita tidak tahu waktu dan saatnya. Jangan sampai kita menjadi sesat saat kita mencari waktunya, sehingga kita menentukan waktunya. Karena sudah banyak aliran yang seperti itu. Tapi mari kita fokus kepada janji Tuhan bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Sehingga saat kita fokus pada janji Tuhan, maka ada gairah untuk menantikan Tuhan. Saat ada gairah, maka kita memperhatikan diri kita. Siapa diri kita? Diri kita adalah anggota tubuh Kristus, mempelai Kristus, anak-anak Tuhan, pemilik kerajaan sorga. Kita tahu tugas kita. Kita tahu apa yang harus kita persiapkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu Pak Presiden, Pak Jokowi mengunjungi Cirebon. Warga masyarakat diwawancarai dan mengatakan kami sudah siap menyongsong Pak Jokowi dari subuh. Padahal Pak Jokowi datang menjelang siang. Nah, mereka menyongsong, menantikan dengan penuh gairah. Mereka mempersiapkan diri, pagi-pagi mereka datang untuk melihat Pak Jokowi lewat lalu membagi-bagikan sembako. Akhirnya mereka dapat sembako. Katanya ada yang keinjek, ada yang enggak dapat. Saudara, tapi mereka bergairah untuk menunggu kedatangan Pak Jokowi. Seharusnya umat Kristen seperti itu. Saat kita memikirkan Tuhan akan datang yang kedua kali, maka ada gairah dalam diri kita bahwa asik, Tuhan akan datang. Permasalahan yang sedang kita hadapi, tantangan yang sedang kita jalani, maka saat kita memikirkan bahwa Tuhan akan datang menjemput kita di awan yang permai, maka ada satu gejolak gairah dalam diri kita sehingga kita semangat lagi. Tapi berbeda saat kita memikirkan kapan ya Tuhan, waktunya kapan ya, maka kita akan merasa Tuhan tidak datang-datang. Kita akan kecewa, kita akan lemah. Tapi saat kita memikirkan, fokus kepada janji Tuhan bahwa pasti Tuhan akan datang, maka kita ingat lagi bahwa diri kita adalah mempelai Kristus. Diri kita adalah anak-anak Tuhan. Diri kita adalah saleh-salehnya
yang akan dijemput oleh Kristus. Itu mendatangkan sukacita, mendatangkan gairah dan semangat dalam diri kita, sehingga kita mempersiapkan diri. Saudara, apakah dalam diri kita ada gairah seperti itu? Jika tidak ada, jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh ini. Kita lupa akan tugas kita. Kita lupa akan identitas kita. Siapa diri kita? Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kita adalah umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan rindu untuk bertemu muka dengan kita. Tuhan rindu untuk datang menjemput kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Oleh sebab itu kembali kepada identitas kita sebagai kekasih-kekasih Kristus yang dirindukan oleh Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika gairah itu sudah ada dalam diri kita, maka kita bisa berjaga-jaga. Maka kita tidak fokus lagi pada waktunya kapan Tuhan datang, tapi kita fokus pada janji Tuhan. Maka kita akan fokus pada bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Gairah yang ada dalam diri kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sayangnya, banyak orang terintimidasi bahwa dia masih jauh dari Tuhan. Bahwa dia dikatakan tidak rohani. Bahwa dia masih banyak dosa katanya. Sehingga dia tidak bergairah untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kembali kepada identitas diri kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengerti bahwa kita dipilih oleh Tuhan dan kita akan dijemput oleh Tuhan. Kita akan menyambut Tuhan, Tuhan akan senang bertemu dengan kita. Saudara, ada satu video di mana ada orang-orang yang digambar, dibuat sketsa wajahnya, tapi oleh pelukis yang tidak melihat mereka. Jadi pelukisnya tidak melihat, lalu yang dilukisnya menceritakan bagaimana dirinya. Kebanyakan dari mereka menggambarkan dirinya hal-hal yang kurang bagusnya digambarkan, sehingga pelukis itu membuat sketsa wajahnya. Nah, di lain waktu orang lain yang bertemu dengan orang yang dilukis menggambarkan bagaimana orang itu, gitu ya. Nanti kita akan saksikan sama-sama videonya. Maka dari ucapan orang lain, maka pelukis itu menggambar sketsa orang yang diceritakan. Hasilnya jelas berbeda. Ternyata setelah orang lain yang mengungkapkan bagaimana bentuk wajahnya, maka itu lebih baik. Kita saksikan dulu videonya.
Nah, saudara, dari video itu kita melihat bahwa orang-orang yang dibuat sketsanya merasa bahwa dirinya kurang baik. Entah itu dagunya bagaimana, jidatnya lebar dan sebagainya. Ternyata kata orang lain dagunya itu indah dan sebagainya. Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ingin kasih tahu kepada kita bahwa engkau sangat berharga bagiku, kata Tuhan. Engkau adalah kekasih hatiku. Engkau sangat bernilai dan aku akan datang menjemput engkau. Saudara, ingat identitas kita, sehingga kita seperti 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan minyak. Saat kita ingat identitas kita, kita bergairah akan janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka kita mempersiapkan diri kita dengan ikut kata Roh Kudus, dengan rajin baca Alkitab, dengan rajin menjaga hubungan dengan Tuhan. Itu timbul dalam hati kita otomatis. Karena apa? Gairah tadi ada dalam kehidupan kita. Jangan mau kita diintimidasi oleh iblis yang mengatakan bahwa engkau tidak rohani, engkau masih berdosa, engkau tidak dikasihi Tuhan. Mari tolak itu dalam nama Tuhan Yesus, dan kita kembali kepada identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Saudara, jika gairah itu sudah ada dalam diri kita, bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya seperti yang tadi saya katakan. Ingat akan janji Tuhan, Dia akan menjemput kita, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka ada gejolak dalam hati kita yang memberikan semangat untuk hidup, yang memberikan semangat untuk menjalani hari-hari ini. Jika belum, berdoa pada Tuhan. Tuhan, berikan aku gairah itu, menantikan kedatangan-Mu. Saudara, berikutnya, dari perikop ini dikatakan bahwa gadis-gadis itu mengantuk. Mereka semua lalu tertidur. Tuhan Yesus ingin kasih tahu, wajar kalau kita mengalami kejenuhan. Wajar kalau dalam perjalanan kekristenan kita bosan. Wajar. Tapi jangan sampai itu berlarut-larut, kita nikmati sehingga kita merasa jauh dari Tuhan. Kita sulit untuk berdoa, kita sulit untuk memuji Tuhan. Kita menganggap bahwa kita adalah golongan yang tidak rohani nih. Saya mau katakan wajar, tapi saat kita menyadari hal itu, kita berdoa, kita bernyanyi, kita minta Tuhan, mari basuh kembali diriku, segarkan kembali rohaniku. Maka saya percaya kuasa Roh Kudus menjamah kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan. Untuk bisa berjaga-jaga, maka hati kita harus bergairah menyongsong janji Tuhan. Saat gairah itu ada, maka kita akan bisa berjaga-jaga dengan sendirinya. Karena apa? Ada keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada keinginan untuk membaca janji Tuhan lebih dalam lagi. Ada keinginan untuk intim dengan Tuhan. Tapi jangan sampai intimidasi iblis membuat kita lupa akan identitas kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, ajar kami untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Sebelumnya Tuhan, biar gairah untuk menyongsong Tuhan, untuk mengingat janji Tuhan bahwa Engkau akan datang, ada dalam kehidupan kami. Segala kuasa iblis yang mengintimidasi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dan biar kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengambil waktu perjamuan kudus. Saya mempersilahkan kepada kepala keluarga untuk membagikan roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, dan saat ini kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami ingin mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan, turunlah urapan-Mu atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, yang memberikan kami kekuatan dan menyucikan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan. Nanti kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita." Kita angkat roti, dengarkan firman Tuhan, lalu makan sambil mengucap syukur. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Percayakah saudara tubuh Kristus dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Tubuh-Mu terpecah-pecah bagi kami, memberikan kami kekuatan, dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih ya Bapa. Selanjutnya kita angkat cawan, dengarkan firman Tuhan, dan kita minum sambil mengucap syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa darah Kristus tercurah bagi kita? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami, menyucikan kami, menguduskan kami, dan memberikan kami janji akan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya kami senantiasa kuat, kami senantiasa ada dalam kuasa dan naungan Tuhan, dan kami berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bangga Tuhan, kami punya Allah seperti Kau Yesus. Mari kita menaikkan pujian yang kita katakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami. Biar kiranya Tuhan kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati para pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Sama-sama kita mengatakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.